Anak-anak, sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Dipimpin salah satu dari kalian ya. Ya Bu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Itu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Kelas 12 AKL 2. Ya. Hari ini apa kabar semuanya? Semangatnya mana semangatnya? Nanti kalau saya bilang mana semangatnya? Ini semangat tuh gitu ya. 12 semangatnya mana? Ini semangat tuh. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Lama saya nggak ketemu kalian mungkin ya. Karena sudah di-handle dengan mbak-mbak yang cantik, jadi saya tinggal mantau saja gitu ya. Kenapa hari ini kok beda Bu? Kenapa Bu Prati? Nanti kita akan sampaikan khusus ya. Artinya tidak semua siswa mendapatkan materi seperti ini. Kalian sudah fokus belum? Apa yang dipikirkan tadi yang sebelum masuk sini, apakah masih ada di dalam pikiran kalian di sini? Sudah fokus belum? Bener ya, sudah fokus ya. Sudah nggak ingat tadi atau kemarin yang bikin kalian mungkin nggak bisa tidur atau sakit hati begitu? Masih ada nggak? Sudah nggak, sudah enjoy semua ya. Oke. Ya, coba untuk meaningful apa anak-anak? Berkesadaran penuh bahwa hari ini, pagi ini kita sadarkan dulu diri kita bahwa yang di sini ini, sekarang ini kita akan melakukan kegiatan yang akan disampaikan Bu Prabdi. Coba jari kalian taruh di muka dulu, satu jari kiri atau kanan boleh, untuk memfokuskan kalian. Lihat di depan kalian ini, dilihat jarinya. Telunjuk jarinya dilihat. Fokus di telunjuk jari. Sudah fokus? Sudah dilihat? Sudah. Oke, bayangkan kalau telunjuk jari Anda itu adalah lilin ulang tahun kalian. Ulang tahun yang keberapa? 17? 18? Oke, sudah mulai dewasa awal ya. Ayo mulai fokus. Fokus lihat telunjuk jari Anda di depan kalian. Kemudian kalian pejamkan mata. Oke, pejamkan mata. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Apa yang Anda lihat? Saya bilang, bayangkan itu lilin ulang tahun Anda. Kalau Anda hembuskan angin di situ, kira-kira lilinnya mati atau enggak? Mati. Coba diulangi. Mati atau tetap hidup, coba. Oke, fokus ke tunjuk jari telunjuk Anda. Kemudian pejamkan mata. Ikuti suara saya ya. Pejamkan mata. Tarik nafas panjang. Tahan. Hembuskan lilin di depan Anda. Bagaimana rasanya? Halo. Sudah selesai kok terus sih? Oke, bagaimana rasanya setelah tarik nafas? Lega ya? Sudah lupa hal-hal negatif yang tadi yang kemarin? Oke, ya. Punya yel-yel nggak pas ini? Yel-yelnya apa akuntansi itu? Oh, akuntansi akurat gitu. Jadi dites tetap akurat gitu ya?
Oke. Tesnya tes apa dulu, hati-hati ya. Oke, akuntansi. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke. Ya, jadi kita akan latihan pencak silat. Kenapa pencak silat ya? Kenapa bukan yang lain atau itu yang mematahkan itu namanya apa itu? Kalau ada bata-bata kemudian kita kasih apa itu kemudian patah itu apa? Namanya latihan apa itu? Oh, tenaga dalam juga. Oh. Oke, kita masuk langsung ke jurus 4 saja ya. Kalau di 7 jurus BK Hebat itu salah satunya adalah jurus jaga konsistensi. Coba Mbak, gambarnya seperti apa Mbak? Nah, ada lagi gambar yang lain Mbak? Itu yang paling atas itu. Konsisten seperti ini ya. Jadi kalau Anda berdua tadi sebagai pendekar, kalau sudah seperti ini kira-kira mudah nggak digoyahkan? Harusnya. Mau digilikan, mau ditepang, mau diapa, tetap konsisten seperti ini. Ya. Jadi nanti akan kita bawa ke jaga konsistensi supaya kalian itu tidak terpengaruh gitu ya. Jadi apapun yang terjadi tetap konsisten seperti ini terus gitu. Walaupun ada angin, ada rintangan, nggak akan goyah. Oke, anak-anak, nanti kegiatan kita, pembelajaran kita itu dengan ARKA. ARKA itu apa sih Bu? Nanti ada aktivitas. Kemudian setelah aktivitas nanti kita akan refleksi. Kemudian akan saya sampaikan tentang konsepnya atau teorinya. Kemudian akan ada aplikasi penerapannya untuk apa begitu. Oke, yang pertama kita aktivitas dulu. Kalian berdua-dua, semuanya sudah punya gandengan ya, dua-dua ya. Oke, memang sudah saya siapkan untuk berdua-berdua gitu. Jangan sampai tidak ada pasangannya gitu. Jadi dengan samping-sampingnya berdua, nanti kalian shoot dulu ya. Pink shoot namanya? Pink shoot. Yang menang nanti A, yang kalah nanti B. Pink shoot dulu, oke. Yang menang A ya. Sudah ada yang menang, yang kalah, yang menang mana? Yang menang tunjuk jari. Oke. Yang kalah tentunya sampingnya ya. Oke. Yang menang nanti menggenggam jarinya. Satu saja ya. Satu saja digenggam, itu yang menang. Kemudian yang kalah membuka, bagaimana caranya membuka genggaman jari teman kalian dengan cara disentuh. Artinya mau dipaksa silakan, mau diapain silakan lah. Pokoknya bagaimana caranya genggaman tangan kalian itu, teman kalian itu bisa terbuka. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Coba mulai dari sekarang, silakan. Bisa dibuka berarti kalian menang ya. Adakah yang bisa dibuka? Tidak ada. Semuanya tetap tidak ada yang bisa dibuka. Oke, saya tunggu 1 menit. Silakan 1 menit untuk membuka genggaman tangan teman kalian. Oke, coba yang bisa. Kenapa bisa kamu buka? Genggaman jarinya belum kuat, jadi saya bisa membuka. Jadi yang bisa dibuka karena genggamannya terlalu lemah begitu ya, belum sarapan begitu. Benar? Coba dijawab. Kamu belum sarapan ya? Memang tenaganya sedikit berarti Bu. Coba, kenapa kamu bisa dibuka?
gimana rasanya? Kenangkingnya jadi sakit. Bukanya kenceng banget, rasanya sakit. Kamu merasa tersakiti gitu ya? Iya banget. Merasa dipaksa? Iya, merasa banget. Oke, yang sini yang bisa membuka coba. Jadi kena. Kenapa bisa dibuka? Yang membuka siapa yang buka? Yang baik. Oh ya. Gimana cara membuka? Ini begini caranya, ini diginiin gitu, terus iya, aku lebih besar, terus bisa gitu. Jadi dengan kekuatan kamu begitu. Iya. Kamu memaksa nggak untuk bukanya tadi? Memaksa banget. Oke, yang dibuka perasaanmu bagaimana? Sakit. Sakit. Kamu suka nggak disakiti kayak gitu? Enggak. Pengennya kamu gimana? Bisa ya. Baik. Ini yang bisa dibuka. Yang nggak bisa dibuka. Berat. Yang susah sekali sampai akhir sesinya nggak bisa dibuka. Gak bisa Bu, soalnya genggamannya kuat. Sangat kuat dan kamu merasa ya yang bisa mempertahankan coba. Kenapa? Kenapa kamu sampai nggak bisa dibuka oleh temanmu, genggamanmu? Karena genggamnya kuat Bu. Genggamnya kuat dan perasaan yang lain? Harus dipertahankan biar gak kebuka. Kamu merasa dipaksa nggak? Iya. Jadi kamu nggak mau? Nggak mau dipaksa? Gak mau. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Masih ada satu sesi lagi aktivitas atau permainan yang nanti akan kalian lakukan juga. Tadi kan ada yang kalah, ada yang menang ya. Kemudian yang kalah tadi membuka. Sekarang yang kalah tadi gantian untuk menggenggam tangannya sepertinya satu saja. Terserah mau sekuat apapun terserah. Kemudian teman yang satunya, bagaimana cara kalian membuka tanpa menyentuhnya? Tanpa disentuh. Kalau tadi kan kamu sentuh ya. Ya, Pak Adila nanti akan ada refleksinya ya. Jadi silakan siap-siap dulu. Siap-siap yang tadi sebagai A, sekarang genggam jari kalian. Ya, genggam jari kalian seperti ini. Kemudian yang teman satunya, bagaimana cara kalian supaya bisa membuka genggaman tangan teman kalian tanpa menyentuh? Boleh dengan kata-kata, boleh dengan apapun, tapi jangan sampai menyentuh badannya atau menyentuh fisiknya. Oke? Siap? Ayo, 1, 2, 3, silakan. Ya? Terserah. Gimana caranya supaya genggaman teman kalian? Tanpa disentuh. Tanpa ada sentuhan. Harus berusaha untuk bisa membuka. Cukup. Waktunya sudah cukup. Baik. Sudah. Adakah yang bisa membuka? Gak ada. Tanpa sentuhan Anda nggak bisa membuka. Coba kira-kira kenapa kok nggak bisa membuka dengan cara tanpa disentuh? Karena kata-katanya kurang manis Bu. Kurang bisa meyakinkan. Harus
Harus dengan kata-kata. Karena kan nggak boleh menyentuh, Bu. Oke, jadi nggak boleh menyentuh itu menurut siapa? Husnul. Menurut Husnul itu harus dengan kata-kata. Menurut kamu yang tidak bisa dibuka dengan tanpa sentuhan, apa yang kamu lakukan? Atau perasaanmu bagaimana? Memperhatiin kata-katanya. Dia nggak memperhatikan kata-katanya karena melalui kata-kata. Yang selain itu, selain melalui kata-kata, adakah yang lain? Oh iya, kamu pakai uang? Pakai uang gimana? Pakai uang gimana? Nggak bisa terbuka juga? Kenapa nggak bisa terbuka dikasih uang? Tetap menjaga karena mahal, nggak bisa dibeli dengan 100.000. Oke, ya. Aktivitas sudah selesai ya. Kita refleksi. Menggali makna di balik permainan. Yang tadi, yang pertama. Lanjut, Pak. Lanjut terus. Ya. Ada kesadaran vs paksaan. Yang pertama tadi, Anda bisa dibuka karena apa tadi? Dipaksa. Anda kalau dipaksa suka nggak? Ada yang merasa sakit, ada yang merasa apa tadi? Merasa dipaksa itu sakit banget gitu ya. Apakah kalian yang satu kelas ini pernah dipaksa oleh seseorang? Pernah? Pernah? Oke, rasanya gimana kalau dipaksa? Gak nyaman. Semua orang pasti kalau dipaksa itu gak ada yang mau. Coba, misalnya kamu dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang kamu tidak suka, kira-kira mau apa enggak? Tapi di samping itu ada kesadaran. Jadi dengan ini tadi dipaksa secara fisik, gak ada yang mau. Bisa, tapi dengan paksaan, tapi rasanya sakit. Dan itu menyakitkan sekali gitu. Tapi dengan cara yang kedua, membuka, tapi tanpa dipaksa. Tanpa dipaksa ternyata tidak bisa ya. Susah ya? Susah ternyata. Nanti kalau Anda itu capek, sadar ya, sadar. Masa aku harus ini terus gitu ya. Ditoknya baik gitu loh. Ditoknya baik, kemudian temennya kan gagas gitu mungkin, oh ya tak buka dewe wae lah, kesono gitu ya. Jadi itu kesadaran dia sendiri. Jadi paksaan dengan kesadaran, menurut kalian bagus yang mana? Ya. Jadi mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Karena kebutuhan dasar manusia ya, ingin dihargai, ingin merdeka. Jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, pasti dia akan apa? Marah bisa, sakit bisa. Jadi menurut kalian gimana enaknya? Melakukan sesuatu dengan sadar. Apakah selama ini sudah melakukan sesuatu dengan sadar? Sudah. Oke, lanjut, Mbak. Coba videonya. Salat dulu boleh? Bintang sholat. Ntar aja. Salat dulu boleh? Bintang sholat. Ntar aja. Dari video tadi, coba apa yang bisa kamu sampaikan? Kalau seseorang udah mau melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba dia disuruh melakukan sesuatu yang mau dia lakukan, itu pasti ada rasa malas atau nggak ingin melakukan itu. Alam bawah sadar gitu. Bawah sadar. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Ya. Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Pada saat mau apa coba? Pada saat mau apa? Bersih-bersih rumah. Oke. Yang sini pada saat apa coba? Mandi.
Mau mandi gitu? Mau mandi? Iya, mandi. Terus disuruh mandi. Oke, kalau dia sih emang sholat ya, tapi kalau ini mandi. Kalau ini tadi apa tadi? Bersih-bersih rumah. Kalau sini apa? Bersih-bersih rumah. Kalau sana apa? Bersih-bersih rumah. Jadi kalau orang tua Anda sudah siap-siap untuk nyapu atau apa gitu loh. Akhirnya ibu Anda yang mungkin di luar sana, yuk cepat dibersihin dan sebagainya gitu. Rasanya jadi anyel males gitu. Ngapain sih gitu? Aku sudah ada niat gitu malah digor seolah-olah jadi bukan kesadaran sendiri gitu. Jadi akhirnya kita males gitu. Jadi apa yang kita lakukan karena paksaan itu kita itu jadinya pro gitu ya. Tapi kalau kita itu kesadaran sendiri, misalnya tadi mau bersih-bersih, orang tuanya cuma lihat aja gitu. Oh ya ternyata anakku cantik-cantik ya bersih-bersih dan sebagainya. Itu diem saja, kemudian akhirnya setelah selesai, terima kasih ya sudah bersih-bersih. Rasanya gimana seperti itu? Lebih senang? Iya. Oke, yang mandi. Mau mandi untuk dirinya sendiri loh padahal. Dan atus gitu, padahal semua atus ya. Jadi rasanya, males lu. Itulah manusia seperti itu ya. Jadi kesadaran PS paksaan. Jadi kesadaran itu akan lebih menyenangkan daripada dipaksa. Lanjut Mbak. Ya. Sebelum kita menuju ke tombol ajaib, apa sih tombol ajaib itu? Kita ice breaking dulu lah biar nggak tegang. Padahal tadi udah tegang ya. Oke, udah siap? Oke. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke. Sudah apa ya? Tadi ada cinta kecilnya begini, cinta kecilnya begini. Oke. Sekali lagi, tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, cinta semuanya. Tepuk tangan buat aku kasih 12. Oke. Baik anak-anak, tadi sudah ada paksaan, kesadaran begitu, dan Anda milih yang sadar gitu. Kenapa Anda sadar? Kenapa Anda bisa sadar? Kenapa nggak harus dipaksa terus? Anda bisa sadar itu ada beberapa tombol yang otomatis itu akan sadar begitu ya. Otomatis akan sadar. Contohnya, kalau Anda melakukan suatu bukan karena dipaksa, tapi karena kesenangan. Coba yang di sini. Apa yang pernah kamu lakukan dengan kesenangan tapi tidak dipaksa? Melakukan sesuatu karena senang, tidak dipaksa. Apa coba? Bersih-bersih kamar. Gimana? Bersih-bersih kamar. Bersih-bersih kamar. Melawan hobi. Bersih-bersih kamar itu merupakan suatu kesenangan gitu ya. Iya. Jadi kalau orang tua kalian tidak usah, orang tuamu tidak usah kamarnya bersih rasa gitu ya. Tapi sudah kesenangan kamu. Kenapa senang itu? Karena kalau kamar itu kan buat kegiatan hari-hari, lebih sering di kamar. Kalau kamarnya kotor itu kayak jadi nggak seneng gitu. Jadi lebih seneng kalau kamarnya bersih, sebenarnya suka bersih. Tepuk tangan dong. Jadi kegiatan atau suatu perilaku yang didasari dengan rasa senang itu tidak akan menjadi suatu paksaan. Ya, seperti membersihkan kamarnya sendiri itu tidak usah dioyak-oyak orang tuanya, tapi karena itu kamarmu itu cerminan dari dirimu sendiri. Kalau kamarmu itu awut-awutan, berarti dirimu itu sebetulnya juga awut-awutan. Ya enggak? Tapi kalau kamarmu rapi gitu, mungkin ada teman yang masuk, nah kamarnya rapi sekali gitu. Ya pribadinya ya seperti itu. Tapi kamu masuk ada gombalin ingin ganti, kemudian berserakan dan sebagainya, spray ini raditotor dan sebagainya. Itu
orangnya seperti itu. Tidak usah jauh-jauh tanya, kowe modelnya ngono kuwi to. Wis ngono kuwi sing kok lihat di kamarnya itu seperti itu. Oke, jadi melakukan sesuatu tidak dengan paksaan karena dengan kesenangan. Oke, yang kedua coba contoh kebutuhan. Mau makan kan itu ya kan kebutuhan kita makan gitu, jadi nggak usah nunggu disuruh dulu gitu. Oke, tepuk tangan dong. Benar nggak? Makan itu suatu kebutuhan atau suatu kewajiban? Ya bukan juga. Jadi kebutuhan. Kalau kita mau hidup ya tetap harus makan. Jadi itu suatu kebutuhan. Kemudian melakukan sesuatu tanpa paksaan, tetapi karena kebanggaan. Coba. Contohnya apa? Yang kamu lakukan? Ya, susah ya? Bangga. Oke, ya. Kalau mau jogging gitu, misalnya kan kalau capek gitu kan, nah itu ya, tapi rasa bangga karena bisa melawan rasa capek, malas, capek gitu. Kan biasanya ditarget 1 kilo atau berapa kilo. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jadi dengan melakukan suatu rasa bangga, aku kalau melakukan seperti ini aku bangga gitu ya. Jadi nggak usah orang lain itu nyuruh-nyuruh aku atau maksa-maksa aku gitu. Oke, yang keempat ada melakukan sesuatu karena manfaat. Oke, coba apa yang pernah kamu lakukan? Saya melakukan sesuatu karena ada manfaatnya. Oke, bisa bekerja sama atau bisa sosialisasi dengan orang lain, bisa koordinasi dengan orang lain, gitu ya manfaatnya. Oke, masih ada lagi. Harus habis ini. Kalau kita melakukan sesuatu karena keingintahuan, coba apa yang pernah kamu lakukan? Membaca berita. Membaca berita. Ya, agar tahu ini beritanya ada yang baru itu tentang apa gitu. Jadi nonton TV atau buka HP atau apa? Buka HP. Gak usah disuruh ya? Iya. Saya buka sendiri. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong. Baca berita. Ini juga. Kemudian tantangan. Coba melakukan sesuatu karena ditantang. Naik ke Gunung Lawu. Oh, naik gunung. Itu suatu tantangan ya? Iya, soalnya belum pernah di 3000 pertama, baru di Mongkrang. Tantangannya kemana lagi nih setelah Mongkrang? Setelah Mongkrang tantangannya kemana menurut kamu? Di sini insya Allah merbabu dan perahu. Ya, tepuk tangan dong. Tantangan sekaligus bangga begitu ya? Oke, karena passionnya, karena minatnya. Yes. Sana ke belakang. Karena minat. Apa yang pernah kamu lakukan tanpa paksaan tapi karena minat kamu? Ikut rohis ini Bu. Tepuk tangan dong setelah rohisnya. Mungkin ada beberapa tombol yang bisa langsung ya, tidak hanya minat saja, tapi bisa kamu bacakan apa saja yang kamu ikut rohis itu karena ada tombol apa saja, coba. Yang pertama kesenangan, kita bisa belajar Islam dengan teman-teman lain. Secara caranya itu juga bisa dengan senang-senang, terus juga bisa sharing bareng. Lalu ada kebutuhan juga Ibu, karena kan kita itu hamba Allah ya, harusnya itu mendakwahkan Islam juga. Lalu kebanggaan juga Ibu, karena itu terakhir. Manfaatnya juga banyak, menambah wawasan keislaman juga. Habis itu juga belajar bahwa ada larangan-larangan ini juga, ada aliran-aliran dalam Islam juga. Contohnya ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya. Lalu keingintahuan juga Ibu, ya saya pengen tahu Islam itu secara mendalam itu bagaimana. Itu aja Ibu. Masih ada lagi mungkin? Banyak. Mungkin 10 itu ada semua ya? Ada semuanya Ibu. Sampaikan saja. Untuk tantangannya mungkin ketika masuk rohis itu kan banyak teman yang niatnya awalnya itu mau belajar. Ada juga yang dia masuk rohis karena dia itu ingin
saya itu udah tahu ini, saya ingin membagikan ilmu saya kepada teman-teman. Jadi ketika lihat teman-teman tahu ilmu agama ini, saya tuh kadang minder juga Ibu. Saya ikut rohis tapi ilmu saya masih minus gitu. Lalu ada juga minat. Pasti itu karena background saya SMP-nya itu SMP Islam. Jadi sama orang tua itu sering disemangati untuk melanjutkan kamu di negeri, jadi masuk rohis aja biar ilmu kamu di SMP itu nggak terbuang sia-sia. Itu keyakinan juga Ibu. Saya yakin bahwa Allah itu Esa. Masih dua lagi. Masih dua lagi. Jadi konsepnya, kalau orang itu mau sadar sendiri tanpa paksaan, itu munculkan 10 tombol ajaib dari diri Anda. Mulai dari sekarang. Kira-kira bisa nggak ya? Nanti bilang sama orang yang mau maksa itu, aku tuh nggak usah dipaksa, aku nanti akan jalan sendirilah, karena saya senang menjalani ini, karena saya bangga, karena saya butuh gitu. Kalau sholat gimana sholat? Itu dipaksa nggak? Sadar nggak? Sudah sadar ya? Pernah dipaksa sama orang tua? Ya. Jadi kalau kita sholat itu ada kebutuhan, ada tujuan, ada manfaat. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu ada 10 tombol ajaib itu luar biasa. Ya. Tadi seperti masuk di rohis itu hampir 10 ada ya. Jadi kalau hanya 1 oke lah, boleh-boleh saja. Apalagi kalau 2, 3, 4 sampai saya melakukan sesuatu karena 10 tombol itu. Jadi wah seneng banget pokoknya jalan terus gitu. Sekolah pun juga demikian. Esok merasa dulu ya orang tuanya dan pangkat dan sekolah. Dan saya berharap kalian lulus nanti juga seperti itu. Mau kuliah, mau bekerja itu bukan suatu tapi kesadaran gitu ya. Oke. Lanjut Mbak. Ya, jadi pembiasaan itu berbasis kesadaran. Kalau Anda sudah sadar, disiplin yang biasa itu ya, faktor eksternal seperti paksaan. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu, sekolah misalnya, itu dipaksa, misalnya masuknya jam 7, kamu jam 7:15 baru datang. Kemudian gurunya memanggil kamu untuk dipaksa, kamu jam 6:30 harus sampai di sekolah. Kira-kira nanti akan begitu terus atau tidak? Disiplinnya itu hanya sementara atau apa? Karena hanya kepatuhan saja, takut sama gurunya, dan hanya jangka pendek saja. Gurunya orang ngeloknya selalu menes, besok mangkat awan menes gitu ya. Tapi karena disiplin positif, Anda sadar bahwa sekolah itu kebutuhan Anda, bahwa sekolah itu mencari ilmu itu kebutuhan Anda. Itu dari internal diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Demi orang tua lah aku tak mangkat esok. Orang tua aku nggak ada, kamu akan hilang keinginan itu. Tapi kalau demi diri saya sendiri, untuk diri saya sendiri, kalian akan bertanggung jawab. Karena ini untuk masa depanku. Dan itu akan bisa jangka panjang. Karena tidak terpengaruh dengan orang lain gitu ya. Oke lanjut Mbak. Ini nggak usah, nanti tidak kesenangan. Ya. Oke, apakah kebiasaan itu bisa terbentuk? Bisa ya. Bagaimana membentuk kebiasaan? Ini ada caranya. Mungkin kalian punya cara-cara tersendiri ya. Tapi di sini juga ada cara-cara yang lebih enak gitu ya. Ada petunjuknya. Lanjut Mbak, coba Mbak. Ya, ini contoh dulu. Dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten. Awalnya dia semangat, pengen jogging lari, itu semangat sekali. Wah, sampai berapa kilo gitu, sampai 10 kilo sehari. Aku mau lari sehari 10 kilo. Semangat mergo apa? Pertama bisa dari dirinya sendiri, kedua bisa dari temannya, ada temannya begitu ya. Kira-kira kalau yang dari dirinya sendiri nanti bisa konsisten nggak? Bertahan nggak? Tapi kalau ada dari temannya, yuk kita jogging berlima misalnya.
Kemudian yang satu aku ngurai sohiyu. Kira-kira menurun nggak semangatnya? Wah, yuk pingin orang berlima gitu ya. Kemudian si jadi mana aku raisoi karek telu. Wah, aku kurang telu, gak enak no gitu. Akhirnya semangatnya turun. Pernah nggak melakukan seperti itu? Nah, saya juga pernah gitu ya. Saya sama Bu Siska, sama Bu Irin itu ya, itu jogging gitu. Itu bertiga, Bu Irin wis tuku pakaian sing asik gitu ya. Kemudian, sorry, kamu ngantuk gitu. Halah gitu. Akhirnya hanya 2 orang yang untuk malasnya loro gitu. Tapi kalau keinginan yang dari dirinya sendiri, saya kalau jalan-jalan seperti itu jogging, bukan dari intern saya. Tetapi yang lain yang saya suka, saya goes gitu ya. Gak ada teman pun di rumah dilarang pun, saya tetap aja goes kalau saya gak sakit loh ya. Itu hari Sabtu saya pagi-pagi udah siap pakaian dan lain sebagainya. Mau apa? Sepedanya sudah dikencengin gitu ya. Itu mau, dan saya konsisten, saya harus sampai sana gitu. Kalau belum sampai sana saya nggak akan turun. Saya biasanya punya target itu sampai goes itu sampai di mana itu? Ngipik gitu, tubuh ngipik gitu ya. Saya berpikir begini, kalau saya bisa naik sekuat saya, bisa naik lagi gitu, turunnya kan enak. Saya pulang itu hanya nggak ngapa-ngapain gitu ya, langsung turun gitu aja. Tapi kalau itu tidak dari dirinya sendiri, ada temennya dijilat atau seperti tadi gitu. Jadi munculkan tombol-tombol tadi supaya kalian bisa konsisten. Ya, jadi itu menurun ya, semangatnya turun, lama-lama akan hilang. Itu kalau dari eksternal. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini baterainya juga semakin turun ini. Lanjut lagi ada nggak? Nah, ini yang konsisten. Jadi nggak usah 10 kilo lah, 1 kilo aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau kamu belajar misalnya semalam itu belajarnya nggak usah 3 jam, 1 jam atau setengah jam aja nggak apa-apa, tapi setiap hari gitu ya. Kamu mau, wah pokoknya saya ingin sinau jam itu sampai jam 10, sinau terus. Kira-kira masuk nggak nanti? Kecapean kan? Dirubah kebiasaan. Besok aku jam 7 atau setelah bisa saya akan belajar setengah jam aja lah, baca atau apa gitu. Kemudian saya akan kerjakan yang lain-lain gitu. Besok lagi gitu. Atau mungkin bangun tidurnya jam berapa sekarang? Jam 4 sudah bangun? Oke. Hari ini jam 4, besok aku akan jam 4 juga, besoknya akan jam 4 juga. Sebelum kita masuk ke sini, kita lihat video dulu kebiasaan anak hebat Indonesia, ya. Kalau setiap hari apa itu kita senang itu? Senang apa namanya? Anak Indonesia hebat. Ya. Ini ada gerak dan lagu anak Indonesia hebat. Karena bisa berdiri semuanya untuk ya. Bisa ikuti ya.
gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Sebelum ditutup, sebelum kita nyanyi atau ambil video yang lagu 7 Jurus BK Hebat, saya pengen ada 1 siswa atau 2 yang bisa memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan ini. Yang rohis saja, Mbak. Kesan dan pesan dari materi dan kegiatan hari ini. Ya, tolong sampaikan apa pesan dan kesan kamu dari kegiatan 7 Jurus BK Hebat di Jurus 4 Jaga Konsistensi. Untuk kesan, alhamdulillah kegiatan ini menurut saya baik ya Ibu. Kita dapat belajar terkait bagaimana jaga konsistensi, 7 jurus jaga, tadi 7 jurus anak Indonesia hebat ya Ibu. Sebetulnya ada 7 jurus, tapi saya kasihkan 1 dulu ya. 7 jurus itu nanti di lagu itu ada ya, tapi ini saya kasihkan 1 saja, karena kalau 7 jurus langsung saya kasihkan hari ini kalian akan semaput mungkin ya. Jadi 1 dulu aja. Salah satunya adalah jaga konsistensi. Dari jurus jaga konsistensi yang saya sampaikan ke kalian, apa yang Anda dapatkan, kemudian kesan-kesan apa dan harapan Anda apa? Untuk kesannya menjaga konsistensi itu kan baik Ibu, terlebih dari teman-teman di sini pasti juga paham. Kita kan anak akuntansi ya, konsistensi agar paham siklus akuntansi itu bagaimana. Tadi Bu Prapti juga udah menjelaskan bahwa kita itu untuk melakukan sesuatu itu harus didasarkan atas kemauan diri sendiri. Maka setelah kemauan diri sendiri itu terjadi, akan terjadi sebuah siklus berulang, di mana itu disebut konsistensi. Itu pesan dari saya. Untuk pesan, semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini itu bermanfaat dan bisa kita laksanakan nanti di hari-hari berikutnya. Amin ya teman-teman. Amin. Kasih apa anak-anak? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren untuk kelas 12-2. Sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Baik anak-anak, tugas-tugas nanti dikerjakan setelah ini. Kemudian kita refreshing dulu untuk penutupan buat video ya. Ini sudah di video sih tadi. Jadi nanti ada gerakan-gerakan yang ada 7 jurus BK Hebat. Kita latihan dulu ke sini atau latihannya di situ dulu ya. Latihan di situ nanti kemudian maju ke sini. Oke, Mbak. Berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat,
tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan tujuh jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Tujuh jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. Tujuh jurus BK hebat, tujuh jurus yang akan ku ingat. Sudah anak-anak, terima kasih sekali kalian sudah bekerja sama yang luar biasa hari ini. Semoga semuanya bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita, sampai ketemu di lain waktu ya. Ya, betul. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.